Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zafira Raturania, NIM 20. Di sini saya akan mengangkat cerita serigala dan 7 anak domba. Pada suatu hari, di hutan yang hijau, hiduplah ibu anak domba dan ketujuh anaknya yang masih kecil-kecil. Nah, pada suatu hari nih, sang ibu hendak pergi ke pasar. Dan dia berpesan kepada anak-anaknya, "Anak-anakku, selama ibu pergi ke pasar, kalian jangan membukakan pintu untuk siapapun, terutama pada serigala yang jahat dan rakus, yang bersuara parau dan berkaki hitam. Karena dia selalu mengintai kalian. Apa kalian mengerti, anak-anak?" "Ya, Bu, kami mengerti. Jangan lupa bawakan kami makanan yang lezat ya." "Baiklah anak-anak, ibu akan pergi. Sampai jumpa." "Sampai jumpa, Bu. Dadah." Di tempat lain, tempat persembunyian serigala, dia sedang mengintai ketujuh anak domba tersebut. "Hahaha, aku memang beruntung. Sekarang ketujuh anak itu akan aku makan, dan aku sangat lapar." Kemudian sang serigala ini pun mendekati rumah 7 anak domba tersebut. "Tok tok tok, ibu pulang, bukakan pintunya." Kemudian sang anak domba itu pun berlari mendekati pintu. "Wow, itu ibu," pikirnya. Kemudian ditahan oleh kakak sulung laki-lakinya. "Tunggu, Dik. Apa kamu tidak mendengar suara yang parau itu? Di hutan ini hanya ada serigala yang bersuara parau seperti itu." Kemudian domba yang lain pun mengiyakan apa kata kakaknya tadi. "Wah, aku pikir mudah menipu mereka. Ternyata susah juga ya. Cara apa lagi yang harus aku gunakan? Aha, aku dengar kapur bisa membuat suara menjadi lembut." Kemudian serigala ini pun berlari menuju toko. Kemudian dia memakan kapur tersebut. "Ah, suaraku sudah lembut. Aku akan menyobanya lagi." Dia mendatangi rumah domba tersebut. Sekali lagi. "Tok tok tok, anak-anak, ibu pulang, bukakan pintunya." Kemudian sang anak domba yang bungsu ini pun berlari menuju pintu. "Wow, itu ibu kita," pikirnya lagi. Kemudian tapi ditahan oleh kakak sulung perempuannya. "Tunggu dulu, apakah kalian tidak melihat kaki yang berwarna hitam di jendela itu? Itu pasti kaki serigala." Kemudian dia berteriak pada serigala, Ibu kami kakinya berwarna putih dan lembut. Wahai serigala yang jahat." Kemudian sang serigala yang tidak mau menyerah ini pun langsung berlari ke toko pembuat roti. Sampainya di sana, dia meminta untuk sang pembuat roti menaburkan adonan roti di atas kakinya. Kemudian dia berlari ke pabrik tepung. "Wahai pembuat tepung, tolong taburkan tepung di atas kakiku." Kemudian sang pembuat tepung itu pun menolak. "Jika kau menolak, aku akan memakanmu," kata ancam sang serigala. Akhirnya, mau tidak mau, pembuat roti itu pun menuruti apa kata serigala itu tadi.
dan dia pun mencoba sekali lagi untuk datang ke rumah serigala, rumah domba. Tok tok tok. Anak-anak, ibu pulang, bukakan pintunya. Sang anak domba pun meminta, tolong tunjukkan kakimu, aku ingin melihat kakimu. Sang serigala ini pun menunjukkan kakinya yang sudah putih dan lembut. Dan mereka senang karena mereka pikir itu adalah ibunya. Hore, ibu pulang, ibu pulang. Ketika mereka membuka pintunya, alamat terkejutnya mereka yang dilihat bukanlah ibunya, tetapi serigala yang masuk dan bermulut lebar, siap memakan mereka. Akhirnya mereka berhamburan ke sudut rumah mencari persembunyian. Tolong, sambil meminta tolong. Ada yang bersembunyi di bawah kasur, ada yang bersembunyi di bawah meja, ada yang bersembunyi di keranjang cucian, dan si bungsu ini pun bersembunyi di dalam jam yang berbentuk lemari karena tubuhnya yang sangat kecil. Kemudian sang anak-anak pun berlarian mencari persembunyian. Sang serigala ini pun tertawa. Hahaha, kalian bisa bersembunyi dimanapun, tetapi tidak ada yang bisa mengelabui penciumanku. Silahkan kalian bersembunyi di mana saja, kata serigala. Kemudian sang serigala ini pun menemukan anak dombanya satu persatu dan langsung memakannya dalam sekejap. Sampai perutnya sangat besar dan menggunung. Kemudian dia menghitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti ada satu lagi yang belum aku makan. Dia pun menggunakan penciumannya untuk mencari si bungsu. Ketika dia mengendus dan mendekati jam, dia mencium bau. Ada aroma lezat di sini. Kemudian si bungsu ini pun langsung menutup hidungnya agar si serigala tidak mengetahui bahwa ada dia di dalam jam. Kemudian sang serigala, ya sudahlah, aku sudah kenyang. Bagaimana jika aku tidur di tepi sungai ya? Pasti sangat menyenangkan. Aku juga sudah mengantuk. Sang serigala ini pun meninggalkan rumahnya. Kemudian si bungsu ini pun sangat sedih dan sangat ketakutan. Kakakku. Dan tidak lama kemudian sang serigala yang sudah berada di tepi sungai, dia pun berbaring di bawah pohon yang rindang. Anginnya sangat sejuk, cuacanya sangat hangat. Aku ingin tidur sekarang. Dia pun terlelap di tepi sungai. Kemudian, tidak lama kemudian, sang ibu domba pun pulang ke rumah. Anak-anak, ibu pulang. Dan terkejutnya ibu domba melihat pintu rumah yang terbuka lebar dan isi rumah yang berantakan, barang-barang yang berserakan di mana-mana. Astaga, anak-anakku. Dia pun mencari anak-anaknya di sudut rumah, tetapi dia tidak menemukannya. Kemudian dia menangis. Anak-anakku, kalian di mana? Ketika ibu domba mendekati jam, si bungsu ini pun keluar dan sambil menangis. Ibu, aku di sini. Akhirnya mereka pun berpelukan.
Dan si bungsu ini pun menceritakan pada ibunya apa yang terjadi. Ibu, kakak-kakak sudah dimakan oleh serigala yang jahat. Sang ibu bertanya, apakah kamu tahu di mana letak serigala sekarang? Ya ibu, dia sedang tidur di tepi sungai sana. Kemudian mereka pun menghampiri serigala di tepi sungai. Dan sesampainya di tepi sungai, ibu domba pun menghampiri serigala yang sedang tidur dengan sangat pelan-pelan. Dia mendekati serigala. Dia melihat perutnya sangat besar, kemudian masih bergerak-gerak. Oh anak-anakku, kalian masih hidup. Kemudian sang ibu pun menyuruh si bungsu untuk mengambilkan benang, jarum, dan gunting. Dan setelah kembali dan membawa barang permintaan ibunya, sang ibu domba pun menggunting perut serigala, kemudian mengeluarkan anaknya satu persatu. Ibu, akhirnya aku bisa bertemu dengan ibu, sambil memeluk ibunya karena rasa rindu dengan ibunya. Kemudian sang ibu pun menawarkan pada anak-anaknya, anak-anakku, apakah kalian ingin memberi pelajaran pada serigala yang jahat ini? Tapi kita tidak tahu, Bu, bagaimana caranya. Kalian harus mengambil batu-batu yang ada di sana dan kumpulkan di sini. Kalian harus cepat sebelum serigala itu terbangun. Baiklah ibu, ayo cepat, kumpulkan. Nah, setelah batu itu terkumpul, sang ibu domba pun mengganti isi perut serigala dengan batu-batu. Dan kemudian menjahitnya kembali. Nah, sekarang anak-anak kita harus bersembunyi di balik semak-semak dan kita akan melihat apa yang akan terjadi selanjutnya. Tidak lama kemudian, sang serigala pun terbangun dari tidurnya. Wah, perutku sangat sakit dan aku merasa sangat kehausan, kata serigala. Kemudian dia berdiri, berjalan ke tepi sungai, dan perutnya sangat berat hingga turun ke bawah, hingga jalannya terhuyung-huyung seperti ini. Kemudian, apakah aku habis memakan batu? Sepertinya perutku sangat sakit dan sangat berat. Kemudian dia pun sampai di tepi sungai. Ketika dia menundukkan kepala, batu itu berguling ke depan, langsung biur, tolong. Tapi tidak ada yang mau menolongnya. Sang ibu dan ketujuh anak domba ini pun tertawa. Hahaha, akhirnya serigala itu sudah tidak ada. Ya anak-anak, sekarang hutan yang hijau ini sudah damai dan kalian bisa bersenang-senang. Jangan lupa, kalian harus menjadi anak yang cerdik dan sehat. Silakan bermain. Yeay, hutan ini sudah bebas. Nah, sekian cerita yang bisa saya sampaikan. Pesan yang bisa diambil adalah kalian harus menuruti apa kata orang tua dan kalian harus jadi anak yang pemberani dan mau melawan kejahatan. Sekian cerita dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.